gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Sakatata. Kedua, ketika hakim tetap berpaduan pada BAP tanpa mempertimbangkan kesaksian di pengadilan, itu merupakan satu yang mendasar menghalangi pengungkapan kebenaran material. Oleh karena itu, ketika ahli berbicara seperti itu, membuat jaksa seperti baru belajar kembali. Dan di sini kita melihat bahwa kalimat daripada hakim bahwa ya pokoknya apapun yang ada di sini, baik penegak hukum yang melakukan satu kesalahan, maka pertanggungjawabannya pada Tuhan. Gitu. Oleh karena itu, kita tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, dan bukan untuk mengalihkan dari perkara kecelakaan menuju dari pembunuhan dan pemerkosaan ke kecelakaan, tapi mengembalikan ke posisi sebenarnya. Kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari ahli forensik bahwa tidak mudah mematahkan tangan dengan pukulan karena pembunuhan, tapi itu karena benturan yang sangat keras, kemudian ada gesekan yang tidak jauh daripada keterangan awal dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Agenda setelah ini? Agenda selanjutnya ini yaitu kita lihat apakah hakim segera mengirim berkas ke Mahkamah Agung untuk diputus di Mahkamah Agung nanti. Sebentar kita kembali lagi 2:30 untuk tanda tangan berita acara. Sudah lengkap. Hari ini memang harusnya jadwal uya-kuya, tapi hakim mengatakan sudah cukup semuanya. Ya, kita berdoa teman-teman, semoga Sakatata mendapat direhabilitasi dan kita dimenangkan lagi. Amin. Kita sudah memanggil kelima penyidik di Polres Sumber dan mereka tidak hadir. Kami serahkan bukti pemanggilan kepada majelis hakim agar suatu saat mereka bertanya kenapa tidak jelas, dan misalnya kita menang karena mereka tidak hadir untuk menyerahkan bukti. Mereka hanya berlindung daripada satu keputusan hakim yang kita anggap ada kekeliruan yang nyata. Sampai sekarang belum ada konfirmasi berarti ya? Sampai sekarang belum ada konfirmasi. Intinya dalam persidangan ini, dalam beberapa hari persidangan ini, kita telah berhasil membuktikan bahwa adanya kehilafan yang bisa dibuktikan dari beberapa saksi-saksi yang kami hadirkan dan ahli-ahli yang kami hadirkan, sampai ahli terakhir Prof. Muzakir juga menyatakan bahwa ini ada kehilafan yang nyata. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan hakim di Mahkamah Agung atau yang mulia Mahkamah Agung dapat mendengarkan apa yang kami utarakan dalam persidangan kali ini. Saya tambahin 1 menit teman-teman, mohon perhatiannya. Hakim tidak ada yang kebal hukum. SEMA nomor 9 tahun 76, hakim tidak bisa dipinta pertanggungjawabannya, tetapi kami patut menduga apabila hakim memakai saksi palsu, dokumen palsu, pelaku palsu, nanti bikin kita upaya hukum. Sakatata menang, takbir! Ya, terakhir berhubungan dengan salah penerapan pasal karena berlaku dalam undang-undang tindak pidana anak dan sistem peradilan anak. Jelas, sebagaimana keterangan ahli tadi, yang seharusnya berlaku adalah undang-undang perlindungan anak. Akan tetapi yang diterapkan pasal 340 KUHP yang jelas-jelas itu sangat menyimpang dari pokok perkara ini, karena yang melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhannya adalah anak dan korbannya juga anak. Nah, perlu saya tambahkan di situ bahwa berdasarkan tambahan dari memori PK kita dan tambahan memori PK kita mempunyai bukti. Tambahan dari dari keterangan ahli Profesor Dr. Muzakir, kita bisa menyampaikan bahwa novum ke-10 kita terkait DPO pernyataan Polda Jawa Barat yang menerangkan Andi Dhani adalah fiktif, itu memang bukti yang paling kuat. Dengan adanya bukti tersebut, artinya Polda Jawa Barat telah salah dalam melakukan proses penyelidikan penyidikan. Untuk itu, dengan bukti novum tersebut, hakim PK untuk bisa mempertimbangkan terkait novum dan kekhilafan hakim dalam memori pendidikan kembali. Dan pada keterangan ini
dijelaskan pertanyaan dari jaksa bahwa apakah bisa Polda Jawa Barat maupun Mabes Polri menyatakan dengan keadaan lisan tanpa melalui gelar menyatakan bahwa DPO 2 itu fiktif. Pak Muzakir mengatakan tidak bisa karena namanya pejabat penegak hukum tidak boleh berbohong, dan apabila dia berbohong ada akibatnya. Jadi itu adalah berita penting dan itu harus dianggap dipercaya. Oleh karena itu pernyataan DPO itu adalah merupakan bentuk yang nyata oleh pejabat dan betul dianggap memang adalah fiktif. Jadi tidak ada masalah. Pak, izin saya nanya, kesaksian Aib kan dijadikan suatu rujukan ke pengadilan, tetapi Aib sendiri tidak dihadirkan di pengadilan, tidak disumpah di atas kitab suci. Apakah itu suatu pelanggaran? Bukan? Izin. Bagi ahli ini merupakan satu ketidakseriusan, yaitu suatu upaya untuk menutupi, untuk membohong-bohongi, karena perkara ini adalah perkara yang memerlukan pembuktian untuk mengungkap kebenaran material. Jadi kalau udah ada dari awal polisi langsung sumpah, itu hakim bisa memerintahkan. Bahkan apabila saksi tidak datang bisa dipidana. Nah, kalau saksi dibiarkan, kemudian tidak ada sanksi akibat itu, baik jaksa yang menghadirkan maupun polisi yang tidak bisa menghadirkan, maka itu dianggap suatu bagian dari tindakan yang mendasar untuk menghalang-halangi atau dianggap boleh sebagai perintangan suatu peristiwa pidana. Siap. Oke, makasih. Semangat terus. Semangat. Nambahin. Kalau boleh nambahin saya, nambahin nggak? Teman-teman kalau boleh nambahin, yang namanya PK itu adalah upaya hukum luar biasa dan sangat luar biasa. Yang tadi saya sampaikan tidak semua orang bisa melakukan upaya PK. Dan hari ini PK untuk Sakatatal menjadi pembelajaran hukum seluruh Indonesia. Dan PK ini hari ini terbuka terang benderang dan luar biasa. Saksi-saksi yang berkualitas hadir membuktikan bahwa PK ini sangat berkualitas dan insya Allah dikabulkan. Ini ada pelajaran hukum yang luar biasa yang menjadi pendidikan untuk semua penegak hukum dan para mahasiswa hukum. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada PK-PK yang lain dari masyarakat yang selama ini tertindas yang tidak muncul. Terima kasih.